kotak suara 2024 ini berbahan dasar kardus. Nah itu imajinasi masyarakat itu langsung kayak kardus mie. Pemilu di Indonesia ini adalah pemilu paling rumit sedunia. Ribet ya? Ribet dan rumit, Pak. Pertanyaan saya satu, mungkin sama kemarin. Sering diajak ngopi juga gak? Mulai kalau biasanya deket-deket itu sama caleg, sama pilkada, sama ini. Ya pastilah. Di hadapan ribuan orang itu saya disumpah itu luar biasa sebenarnya. So, Kapolres pun sebenarnya sudah melarang itu. Tapi saya katakan kepada Kapolres, Pak Kapolres. Pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Selatan, Bapak Amrah Muslim. Ya. Selamat datang Pak di Studio Info Indonesia. Ya, makasih. Mungkin langsung saja kita ke tema acara Pak. Ini sudah masukin tahapan pilpres Pak ya. Situasi saat ini bisa digambarkan Pak seperti apa? Ya, saya lihat dari nasional ya memang sebelum penetapan cawapres Ganjar ya, memang agak terlihat panas ya, karena memang masyarakat begitu tertariknya sehingga fokusnya tertuju menanti putusan Mahkamah Konstitusi kan. Tapi ketika pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan ternyata banyak tokoh-tokoh yang berpendapat itu sebagai putusan yang mengandung banyak kelemahan ya dari sisi sudut pandang pakar hukum. Nah tentu ini memantik gejolak daripada kelompok-kelompok yang menurut mereka sebagai putusan MK ini bentuk legitimasi dari politik dinasti. Nah itu tentu yang menjadi potensi ya terjadinya persoalan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Karena saya lihat teman-teman mahasiswa di Sumatera Selatan juga merencanakan kegiatan penyampaian pendapat dalam bentuk demo kan. Nah itu tentu yang harus diantisipasi oleh pihak keamanan. Tapi dari sisi KPU tentu melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini ada sebuah produk hukum yang sifatnya final. Final dan mengikat, artinya dia tuh tidak ada lagi putusan di atas putusan MK. Artinya memang ketika MK sudah memutuskan bahwa minimal 40 tahun atau pejabat yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah maupun jabatan yang dihasilkan oleh pemilu. Artinya bukan gubernur, bupati, wali kota saja, artinya anggota DPR, DPD dan DPRD pun dapat mencalonkan presiden walaupun dia di usia di bawah 40 tahun. Nah ini keputusan MK juga memantik soal dinasti politik yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi. Pandangan dinasti politik bagi penyelenggara pemilu ini sebenarnya seperti apa? Ya, dari sisi penyelenggara pemilu sesungguhnya persoalan dinasti politik ini kan hanya menjadi fenomena masyarakat. Kalau KPU kan melihatnya dalam istilah KPU tidak ada dinasti politik. Karena di dalam istilah kami sebagai penyelenggara itu peserta pemilu atau calon peserta pemilu. Nah, pembatasan terhadap dinasti politik itu ternyata tidak dibatasi dalam undang-undang, baik itu undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Jadi memang ketika masyarakat di luar menyatakan menentang politik dinasti, tapi di dalam undang-undangnya sendiri tidak ada larangan politik dinasti itu masuk dalam ranah pemilu dan pilkada. Jadi sah-sah saja. Ya, jadi sah-sah saja. Jadi sekarang ini buktinya begini aja di pemilu legislatif kan di Sumatera Selatan keluarga kepala daerah ya kan macam-macam lah, semua pejabat itu rata-rata ikut serta ya, keluarganya ikut serta dalam kontestasi politik di Sumatera Selatan. Terkait pemilihan presiden, persiapan dari KPU Sumatera Selatan sendiri sejauh mana nih untuk mulai saat ini?
di tahapan pilpres pendaftaran ini, meski hiruk pikuknya ada di Jakarta. Ya, jadi memang KPU daerah ini tidak dilibatkan dalam proses pendaftaran ya. Tapi kan kita hanya menyiapkan nanti setelah proses penetapan calon presiden dan wakil presiden itu kan di tanggal 13 November, kemudian tanggal 14 November itu pengundian nomor urut. Nah setelah itu kan berlaku kampanye di tanggal 28 November. Iya. Itu dimulai kampanye. Nah KPU Sumatera Selatan tentu menyiapkan itu. Jadi kita akan menyiapkan jadwal kampanye tentu mengacu pada jadwal kampanye yang dibuat oleh KPU RI, yang kita sesuaikan. Kemudian yang terpenting daripada itu adalah kami akan membentuk apa yang disebut dengan zona kampanye. Kenapa zona kampanye ini penting? Karena untuk menghindari ya konflik di antara peserta pemilu. Bayangkan kalau dalam sehari misalnya kita tidak tepat menggunakan zona kampanye itu, bisa saja dalam satu hari satu tempat itu mereka bareng menentukan tempatnya. Maka hari kemudian hari dan tempat pelaksanaan kampanye itu diatur semua oleh KPU. Jadi untuk menghindari pertemuan dari pendukung ketika mereka sedang melaksanakan kampanye. Jadi itu yang kita siapkan. Ini masuk di tahapan sosialisasi atau belum? Kalau tahapan sosialisasi sebenarnya sudah dimulai dari Juni kemarin 2022. Cuman kan begini, sosialisasi di KPU itu kan di awal-awal tentu kalau tingkat levelnya itu level biasa-biasa saja ya kan. Level biasa, kemudian sekarang ini sudah masuk skala sedang. Nah, memasuki masa kampanye November, Desember, Januari, nah itu akan KPU akan habis-habisan melakukan sosialisasi. Iya. Hiruk pikuk pilpres mungkin tidak semeriah di ibu kota, tapi kalau di pileg ini banyak spanduk-spanduk di penuh jalan, protokol, kampung-kampung masuk sampai ke gang-gang lah itu penuh dengan spanduk. Melanggar atau tidak itu? Jadi sebenarnya begini, fenomena sekarang ini masyarakat melihat spanduk itu sebagai sudah dimulainya kampanye. Iya. Padahal perlu juga masyarakat ketahui ini untuk pengetahuan masyarakat bahwa sampai dengan hari ini kampanye itu belum dilaksanakan oleh KPU. Nah, ketika bicara soal pelanggaran spanduk-spanduk yang ada di jalan itu berlaku bagi peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU, dan pemberlakuan pelanggaran atau tidak itu jelas dilakukan pada saat masa kampanye atau setelah calon itu ditetapkan. Nah begini contohnya. Sekarang dipertanyakan, ini Pak, ini melanggar kampanye. Nah melanggar kampanye itu kan peserta pemilu. Sementara yang nempel-nempel baliho sekarang, itu nggak ada yang belum ditetapkan satupun sebagai peserta pemilu. Tidak ada satupun caleg ya, yang sekarang menempel spanduk baliho itu yang berstatus sebagai calon tetap. Artinya belum masuk di Belum, jadi mereka itu bukan berstatus sebagai caleg sesungguhnya. Nah maka ketika di KPU dipertanyakan apakah itu melanggar, tidak melanggar. Tapi tentu KPU sangat menyayangkan kegiatan seperti itu karena begini, harapan kita partai politik peserta pemilu itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik itu bukan saja bicara soal bagaimana tingkah laku politik mereka, ya kan, berkampanye dengan baik, ya kan. Bukan itu, tapi pada titik di mana mengedukasi masyarakat dari tindak tanduk, termasuk dengan tidak memberikan contoh kepada masyarakat membuat semeraut kota. Itu kan bagi kita KPU kan itu kan membuat semeraut kota. Bagaimana seorang calon peserta pemilu justru dia mengajarkan masyarakat membuat semeraut kota. Maka dari itu tidak salah saya menyarankan kepada pemerintah daerah itu kan pasti melanggar perda. Nah itu dilakukan penurunan saja baliho-baliho yang artinya di sini memang yang berwenang sekarang ini di pemerintah daerah. Ya. Mungkin di polisi Pamung Praja. Ya, polisi Pamung Praja itu. Nah ini ada juga caleg-caleg yang menempelkan nih. Kalau tidak katik nomor, katik masalah. Kecuali yang ada nomor itu bermasalah katanya.
Lalu dia sudah nempel ke nomor 1, ada nomornya, ada angkanya, itu kan belum masuk DCT katanya kan. Nah, jadi begini. Nah, Jadi sampai hari ini pun Bawaslu itu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menindak pelanggaran pun tidak bisa menindak itu. iya. Karena Bawaslu itu menindak peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Nah, sekarang di awal tadi saya katakan mereka itu bukan peserta pemilu. Maka KPU dan Bawaslu dapat melakukan tindakan terhadap pelanggaran itu ketika di atas tanggal 3 November. 3 November ya. Maka siapapun peserta pemilu di atas 3 November yang menempel baliho yang isinya mengajak pencoblosan itu bakal kena sanksi. Nah, Ya. artinya sudah masuk DCT. Setelah tanggal 3 November, tanggal 4 November itu baru kita berlakukan karena mereka sudah dinyatakan sebagai masuk ke dalam daftar calon tetap. Maka ketika dia ditetapkan dalam DCT, maka barulah mereka disebut sebagai caleg atau calon legislatif. Oh, ini biar paham juga kan. Iya, supaya masyarakat tahu. Iya. Ini masuk dalam DCT. Sekarang masih DCS Pak ya. DCS sekarang. Ada perubahan nggak di antara DCS saat ini ke DCT yang nanti akan diumumkan di tanggal berapa? 3 atau 4 itu? 3 November, 3 dan 4 November ya. Sejauh ini sudah ada perubahan nggak? Ya, jadi dalam pemilu 2024 ini ada yang berbeda dengan 2019 ya. Dulu setelah DCS diumumkan, itu yang hanya bisa diganti itu bagi yang meninggal dunia atau yang tidak memenuhi syarat karena peristiwa ya. Misalnya dalam putusan peradilan dia mendapatkan putusan inkrah maka dia bisa diganti. Atau mengundurkan diri, meninggal dunia itu. Nah, sekarang ada kebijakan yang diambil oleh KPU, partai politik dapat mengganti calon, kemudian mengubah posisi nomor urut dalam tahapan apa yang disebut dengan pencermatan daftar calon tetap. Jadi kita lakukan itu pencermatan itu sampai dengan tanggal terakhir kemarin, tanggal 3 Oktober kemarin. Nah, dari beberapa partai politik di Sumatera Selatan ada yang sudah mengganti ya, mengganti calegnya, kemudian mengganti nomor urut. Nah, itu diperbolehkan memang. Di beberapa yang saya lihat juga ada beberapa anggota DPR yang pada saat pencermatan DCT sekarang itu dia pindah partai politik. Dari partai satu yang sekarang dia duduk mewakili partai tersebut sebagai anggota DPR, dia pindah ke partai baru. Partai baru ya, partai apa ya? Partai baru bagi dia lah, partai baru bagi dia, bukan partai yang dia ikuti waktu di 2019. Dari partai lama ke partai yang sekarang ada. Yang sekarang ya, dia ikut. Kemarin ada 2 bacalek yang berstatus tersangka. Itu sudah ada perubahan belum? Nah, begini perlakuan ya KPU sebagai penyelenggara pemilu itu hanya memperlakukan pasal pidana berlaku bagi caleg manapun atau peserta manapun ketika putusannya sudah bersifat inkrah. Jadi ketika dia masih tersangka, itu KPU tidak diberikan hak untuk mencoret. Artinya keberadaan 2 tersangka di calon anggota DPR provinsi itu masih dipastikan berstatus sebagai bacalek. Dan kalaupun dia dalam proses penetapan DCT nanti belum putusan inkrah, maka dia akan tetap diumumkan. Kecuali dalam proses ini diganti ya. Tapi tidak ada nggak sudah laporan penggantian dari partai yang saya tangkap belum ada. Belum ada pergantian caleg tersangka. Ya artinya kan bisa saja optimis mereka tidak melakukan kesalahan kan, karena tersangka kan tetap karena hukum kita menganut konsep azas praduga tak bersalah ya, tentu itu yang menjadi sesungguhnya landasan KPU untuk tidak bisa mencoret caleg yang berstatus tersangka. Di pileg mungkin masih dalam DCS dan menuju DCT. Sekarang ini kegiatan di KPU apa Pak? KPU sekarang sedang memproduksi kotak suara dan bilik.
Jadi kotak suara yang kita siapkan itu, kita kan sudah menetapkan TPS se-Sumatera Selatan ini sebanyak 25.985 TPS. Nah itu kita sediakan setiap TPS itu 5 kotak suara. Artinya tidak kurang dari 129.000 kotak Saya suara. pakai kardus nggak? Iya tetap. Jadi kotak suara 2019 itu tetap ditetapkan KPU RI sebagai kotak suara 2024. Spesifikasinya ya, bukan yang 2019 kita pakai lagi, tapi kita produksi lagi. Karena sifat dari kotak suara itu disebut, bahan bakunya itu disebut dengan karton duplex namanya. Karena begini, KPU kurang baik menyebutnya itu kardus ya, karena ketika kita nyebut kardus masyarakatnya kan ingatnya cuma kardus mie aja. Jadi dibayangkannya kotak suara itu seperti kardus mie. Nah itu yang kadang-kadang membuat kardus itu menjadi jelek sekali image ketika kita menyatakan bahwa kotak suara 2024 ini berbahan dasar kardus. Nah itu imajinasi masyarakat itu langsung kayak kardus mie kali. Padahal tidak. Jadi ini kan karton bukan kardus, karton duplex namanya. Jadi bahan bakunya itu karton duplex yang memang sama seperti bahan baku kardus, tapi dia berlipat-lipat tebalnya. Kemudian di lapisan luarnya dibuat lapisan yang disebut dengan kedap air. Jadi kalau dia kena air itu dia tidak tembus air. Nah, tapi kalau dia terendam ya tentu yang namanya bahan baku karton duplex ya dia akan tetap kena. Maka dari itu banyak antisipasi yang harus dilakukan, karena kami produksi itu kan untuk Sumatera Selatan saja itu 129.000 kotak. Kalau bilik itu setiap TPS kita sediakan 4 bilik. 4 bilik itu kan tempat mereka mencoblos nanti. Itu sebanyak 103.000 lebih. Tadi berapa Pak jumlahnya? 25.985 TPS. Dan harus tersebar di seluruh kabupaten 7 kabupaten. 17 kabupaten kota. Ada perairan, pegunungan. Iya. Kendala apa nanti dalam untuk supply itu? Distribusinya? Distribusinya. Jadi begini. Distribusi kotak suara itu dipastikan itu akan dilaksanakan di bulan Februari kan. Nah sementara bulan Februari itu dalam prediksi BMKG itu masih di puncaknya musim hujan. Maka Sumatera Selatan ini kalau di puncak musim hujan itu potensi terjadi bencana alam itu adalah satu banjir, kemudian puting beliung, kemudian tanah longsor. Nah, ketiga bencana alam yang biasa terjadi pada musim hujan tingkat tinggi itulah yang mengakibatkan salah satu kerawanan daripada distribusi logistik. Maka KPU Sumatera Selatan itu sudah memetakan sesungguhnya TPS. Jadi TPS itu kami petakan satu TPS terjauh. Terjauh itu meliputi di mana TPS terjauh dari posisi KPU kabupaten kota. Nah maka itu diprioritaskan untuk disampaikan lebih dahulu, itu menjadi prioritas. Termasuk tadi yang disebutkan oleh moderator tadi bahwa daerah TPS yang perairan. Ada TPS kami itu di Banyuasin maupun di Oki itu Pak. Itu dia harus di shutter speed untuk mencapai TPS tersebut. Nah itu menjadi prioritas kami. Kemudian yang kedua, kami juga memastikan kalau seandainya terjadi tanah longsor dan mengakibatkan jalan putus, itu tentu kita akan memastikan berkoordinasi dengan TNI Polri, karena dari Pak Kapolda sendiri termasuk Pak Pangdam dan Pak Dandrem itu luar biasa kesiapan mereka untuk mensupport, terutama membantu KPU dalam mendistribusikan logistik pemilu ketika pada proses-proses post fire ya, ada bencana alam, termasuk membantu KPU dalam menyampaikan TPS terjauh kategori terjauh. Jadi masyarakat Sumatera Selatan saya kira tidak perlu khawatir soal itu ya. KPU sudah punya rencana, KPU sudah menetapkan standar operasional prosedur yang baik, SOP yang baik, sehingga mudah-mudahan
per minus 1 hari menjelang tanggal 14, tanggal 13 Februari, semua kotak suara itu sudah berada di desa masing-masing. Kami pastikan itu. Kendala kemungkinan yang sudah di mapping atau dipetakan selain bencana alam apa Pak? Ada kemungkinan di pemilu ini tingkat kerawanan misalnya konflik mungkin? Ya, tentu dari Bawaslu kan juga sudah memetakan kerawanan pemilu ya. Sumatera Selatan itu masuk kategori sedang pemilu nomor urut 24. Artinya memang 24 dari 30 provinsi. jadi dia itu kan rawan, sedang, aman. Nah, rawan itu kalau tidak salah 7 atau 5 provinsi. Kita ini nomor urutan 24 sedangnya. Artinya kan setelah 5 ini 6 sekitar nomor 29-27an gitu ini. Jadi sedang mendekati aman. Iya, mendekati aman. Tapi kan kita tidak boleh terlena dengan itu karena pengalaman 2019 di 4 Lawang ada proses rekapitulasi yang hampir saja terjadi konflik kalau KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak segera mengambil alih. Ya. Karena 2019 KPU Sumatera Selatan itu mengambil alih rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten 4 Lawang. Nah itu biasanya konflik memang ujung-ujungnya ada di KPU terkait dengan suara. Berarti 2019. Itu penyebabnya apa sih Pak? Sebenarnya apa karena tingkat kecurangan mulai dari pelaksana PPS-nya atau seperti apa? Jadi begitu. Jadi tingkat kecurangan di tingkat TPS dan PPK dan semua lini lah ya, dipastikan akan menimbulkan konflik. Kenapa konflik? Karena setiap partai politik kan mendapatkan hasil perolehan suara. Jadi sebenarnya penyelenggara pemilu itu sebenarnya tidak bisa lagi melakukan manipulasi. Tapi kan terhadap oknum-oknum yang nekat, yang nakal, itu kan kita tidak bisa menggaransi ya. Ada 25.895 TPS dikali 7 Pak itu. Dikali 7, artinya ada lebih dari 140.000 penyelenggara di bawah kami yang harus kami garansi dia bekerja dengan baik dan jujur. Tentu masih ada oknum-oknum ya dalam tanda kutip yang memang tidak semua baik ya loh. Tidak semua baik. Artinya tetap saja harus kita antisipasi terhadap kecurangan-kecurangan itu terjadi. Contoh fakta saja misalnya terhadap daerah TPS yang terpencil. Seberapa banyak saksi partai politik yang bisa hadir di sana? Kalau misalnya terjadi di TPS itu hanya 2 saksi partai politik yang datang, ya kan? Kemudian anggota KPPS rawan untuk diajak manipulatif, termasuk petugas pengawas TPS yang dari bawah juga rawan maka akan terjadi itu. Terjadi kesepakatan ya. Kesepakatan untuk menentukan menentukan hasil perolehan suara di TPS itu bukan dengan cara menghitung. Nah, itu yang sebenarnya saya mau ceritakan awal dari contoh terjadinya sebuah apa yang disebut dengan kecurangan. Nah, maka kecurangan itu ketika disalahkan kepada KPU sebagai penyelenggara juga tidak bisa karena memang peran saksi partai politik yang memang diatur dalam undang-undang itu dibuat dalam rangka untuk mengantisipasi supaya setiap partai politik itu saling mengawasi, baik mengawasi KPU atau KPPS di dekat TPS maupun mengawasi kalaupun ada oknum partai politik lain yang mencurangi suara dari partai politik lain. Nah, kalau itu sebenarnya diberdayakan dengan baik, tidak mungkin itu terjadi kecurangan. Nah, yang terjadi sekarang itu kan keterbatasan partai politik untuk membiayai saksi. Karena biaya operasional saksi ya sama aja, 25.985 TPS Pak, bayangkan. Jadi setiap partai politik di Sumatera Selatan ini harus mencari 25.000 orang. Iya, betul. 25.000 orang itu dikali 100.000 saja itu sudah 25 miliar Pak. Iya. Biayanya. Gitu ya? Ya hampir sekitar itu. Jadi betapa besar biaya partai politik. Pertanyaannya, apakah seluruh partai politik 18 partai politik ini mampu menyediakan uang sebanyak itu untuk membiayai itu? Maka dari itu salah satu
yang menjadi kendala gitu memang partai politik belum mampu membiayai pemilu yang menurut orang pemilu di Indonesia ini adalah pemilu paling rumit sedunia. Ribet ya. Ribet dan rumit, Pak. Ribet dan rumit karena sistem yang dibuat ya seperti itu. Sistem proporsional terbuka. Kemudian penentuan calon terpilihnya menggunakan metode yang memang metode itu ada secara teori ya, tapi kan proporsional terbuka ini membuat banyak sekali yang harus dilakukan oleh KPU sehingga membuat rumit cara menghitung. Bayangkan saja untuk menyediakan formulir C besar untuk di ini kan gitu nanti nempel, petugas kami itu menempel 18 lembar C plano tuh Pak. Iya. Dibuka satu-satu kemudian diteli tuh. Diteli satu-satu. Jadi luar biasa itu tugas teman-teman di KPPS itu. KPPS ya. Mendekati pemilu, mendekati pilpres, pileg, ini peran sentral KPU itu cukup penting. Ya. Bisa menjadi artis lah, orang yang paling dicari, orang yang paling banyak ingin ditemuin. Ya. Pokoknya ya orang paling pokok yang paling inilah populer gitu kan. Pertanyaan saya satu, mungkin sama kemarin. Sering diajak ngopi juga gak? Mulai kalau biasanya deket-deket itu sama caleg, sama pilkada, sama ini. Ya pastilah. Jadi begini kan, saya ini kan satu sebagai ketua KPU provinsi kan eksponen 98. Iya. Teman-teman saya kan banyak juga penggiat di LSM, kemudian sekarang terlibat partai politik. Dan hampir seluruh kepala daerah itu saya kenal. Jadi memang apa yang disebutkan tadi ya sering juga tawaran-tawaran seperti itu. Tapi kan sulit ya bagi saya sebagai penyelenggara pemilu ini kan saya dipagari dengan apa yang disebut dengan kode etik. Jadi untuk ngopi bareng pun saja itu ketika dilihat oleh masyarakat, ketua KPU misalnya ngopi dengan kepala daerah, padahal ngopinya itu biasa-biasa saja, itu image-nya terhadap lembaga yang saya pimpin kan menjadi tidak baik. Maka dari itu lebih banyak saya menggunakan kopinya itu di kantor. Jadi ketika teman-teman dari calon legislatif atau anggota DPR atau kepala daerah pun kalau ingin berdiskusi dengan saya beri ruangnya di kantor. Karena kopi kan di kantor ada juga, kita siapkan kopi. Dan tentu ketika di kantor kan bicaranya pasti tentu pada kepentingan pemilu dan demokrasi di Sumatera Selatan. Dari itu 5 anggota komisi kan ada 5. Ada bisa silang pendapat? Oh sering. Sering. Jadi kami itu kan kolektif kolegial. Iya. Artinya keputusan itu harus diambil secara bersama-sama berlima. Nggak bisa ketua KPU saya misalnya dengan arogansi memutuskan sendiri. Karena keputusan apapun terutama yang berhubungan dengan hasil pemilu harus disetujui oleh 5 anggota KPU. Jadi tentu ketika sebelum menyimpulkan atau menyepakati kata setuju kan ketika ada perbedaan pendapat kan tentu perdebatannya cukup panjang. Itu sering terjadi karena memang kita berharap hasil yang kita putuskan itu memang betul-betul sesuai dengan aturan pertama, juga tidak mencederai kepentingan publik ya. Karena bagi kami hasil pemilu ini kan menentukan sekali bagaimana seorang presiden yang dihasilkan oleh pemilu yang hanya dilaksanakan 1 hari saja itu bisa menentukan lebih dari 270 juta masyarakat Indonesia. Maka penting bagi kami untuk memastikan bahwa keputusan kami itu bersifatnya kolektif kolegial, walaupun ya di perbedaan pendapat itu pasti ada. Tekanan terberat apa saat yang dialami sebagai anggota KPU? Saya pernah paling banyak ya, kalau tekanan itu banyak sekali. Apalagi menjelang atau pada saat rekapitulasi itu sudah naik di KPU provinsi kan. Termasuk godaan, tekanan itu luar biasa. Tapi bagi saya yang terpenting, pernah ditawari uang berapa miliar gitu? Enggak pernah saya. Mungkin karena
saya tidak memberi ruang seperti itu ya, karena Apa biasanya tekanan yang paling berat di ketua KPU ada rasakan bentuk yang masih teringat gitu dan premanisme pernah. Saya pernah di demo ribuan orang, dan ribuan orang itu inginnya saya disumpah di bawah kitab suci Al-Quran untuk memastikan apa yang dituduhkan oleh pendemo yang ribuan itu tidak benar. Maka saya ambil itu. Saya lakukan itu karena saya yakin bahwa saya tidak melakukan itu. Dan saya percaya bahwa sumpah yang saya ambil itu di hadapan Allah, dan saya serahkan sebenarnya kepada Allah. Dan memang setelah bersumpah itu, pasca sumpah itu ya, yang memang yang sialnya ya para pendemo ya. Dan pentolan-pentolan demo itu menerima sial lah, kira-kira seperti itu. Saya bukan berarti saya itu merasa puas dengan itu ya. Saya meyakini bahwa ketika di hadapan ribuan orang itu saya disumpah, itu luar biasa sebenarnya. So, Kapolres pun sebenarnya sudah melarang itu, tapi saya katakan kepada Kapolres, Pak Kapolres, kalau ini tidak saya ambil, maka image masyarakat bahwa saya melakukan. Tapi kalau saya ambil sumpah ini, saya pastikan bahwa saya tidak melakukan itu, dan demo ini pasti bubar. Tidak ada lagi yang dia tuntut. Maka saya ambil pada saat itu. Nah, itu peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Kemudian di mana itu Pak? Pernah di Oganilir, saya ketua KPU Oganilir. Kebetulan memang suasana politik pada saat pilkada itu memang Oganilir itu menjadi sorotan ya, karena pada saat itu ada artis yang mencalonkan dengan petahana yang nah, itu peristiwa itu. Yang kedua, sebagai penyelenggara pemilu yang sudah 19 tahun ya berkecimpung di situ, yang tidak bisa saya lupakan tuh kekhawatiran saya terhadap istri dan anak ya, karena memang menjelang tahapan itu kan saya tidak di rumah. Maka dari itu kadang-kadang kalau kita tidak bisa menguasai mental dengan baik, itu bisa terpecah. Makanya dibutuhkan juga memang keluarga yang memang support ya, dan koordinasi dengan pihak keamanan. Artinya memang ada ancaman nggak pernah ya anak dan keluarga? Enggak, kalau anak alhamdulillah sama istri nggak pernah. Kalau saya ya biasalah, kalau diancam, awas kau ditelepon, tunggu kau. Itu udah biasa bagi saya, sudah biasa. Karena memang saya dari dulu Pak, setiap telepon yang masuk itu mau dikenal atau tidak pasti saya cut. Jadi saya membiasakan seperti itu. Saya membuktikannya. Iya, walaupun tidak kenal saya cut. Karena bagi saya penting itu, mengartikan itu. Kenapa kita pilih-pilih ya? Jadi saya pasti ada pentingnya nih. Walaupun akhirnya mungkin ada ketemunya juga orang yang mengancam kita, tapi bagi kita kan ketika kita bukan mengatakan bahwa kita ini sempurna ya, tidak, tapi pada koridor jalur yang kita jalani ini sesuai dengan rel, walaupun sedikit-sedikit menyimpang, saya kira kita masih harus tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Baik, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Sumatera Selatan, Pak Amran Muslimin. Mungkin ada pesan terakhir Pak? Ya, jadi kepada masyarakat di Sumatera Selatan, saya mengajak teman-teman untuk lebih banyak membaca Info Indonesia ya, karena saya salah satu pembaca yang membaca tabloid Info Indonesia, karena di dalamnya banyak sekali literasi pemilu yang bukan hanya soal membicarakan soal tahapan, tapi banyak teori-teori yang atau peristiwa politik yang memang menjadi bahan diskusi, bahan wawasan bagi masyarakat. Yang kedua, saya mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk memastikan pada tanggal 14 Februari itu hari Rabu 14 Februari, hari Valentine, hari kasih sayang, untuk sama-sama datang ke TPS, coblos pilihanmu, gunakan hati nuranimu, mulai dari hari sekarang kita katakan say no money politik. Mungkin ada tambahan satu lagi nih, tanggapan soal money politik. Nah, money politik ini sebenarnya munculnya setelah 2009. Munculnya money politik ini imbas dari diterapkannya
sistem pemilu yang disebut dengan proporsional terbuka. Jadi dalam konteks sistem pemilu proporsional tertutup tidak tertemukan money politik itu. Nah sekarang money politik ini harus kita akui dia semakin meningkat. Bahkan ya mindset masyarakat sekarang ini yang terjadi. Money politik itu bukanlah suatu pelanggaran, Tapi tapi kebiasaan. ya, Orang memberi dan orang menerima akan memilih. Nah itu kalau tidak segera kita lakukan perubahan, maka yang terjadi, yang terpilih adalah caleg-caleg yang hanya memiliki dana saja dan tidak menjamin bahwa si pemilik dana itu punya kualitas. Maka dari itu, kalau nanti yang terpilih itu adalah DPR yang tidak berkualitas dan tidak memikirkan rakyatnya, itulah akibat dari money politik yang Anda terima. Dan Anda, Bapak Ibu sekalian, masyarakat akan menerima itu sampai dengan 5 tahun pemilu yang berikut. baik, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.